Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Nanda semuanya, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini kita akan membahas mengenai materi baru. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelumnya Nanda, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah Nanda semuanya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Pertama itu Melanie Octavia, Dwi Ranti, Aulia Raudatul Ais, Wendina Azahra. Ya. Alhamdulillah EPS 1 hadir semuanya. Baiklah Nanda semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin mereka ulang kembali mengenai pembelajaran minggu lalu. Atau mungkin ada dari Anda yang masih ingat mengenai pembelajaran minggu lalu? Ya, benar. Jadi yang dikatakan teman kalian itu, minggu lalu kita membahas mengenai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Benar. Jadi Nanda, apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu? Ya, benar sekali. Jadi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada simpati, ada empati, ada sugesti, ada imitasi, dan lain-lain sebagainya. Oke Nanda, jadi hari ini kita tidak lagi membahas mengenai itu. Akan tetapi hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu kita akan membahas mengenai faktor penyebab permasalahan sosial di ranah publik. Yang kedua itu kita akan membahas mengenai dampak permasalahan sosial di ranah publik. Yang ketiga itu kita akan membahas mengenai pemecahan masalah sosial untuk kehidupan publik yang lebih baik lagi. Di sini Nanda, Ibu tidak menggunakan, Ibu hanya menggunakan papan tulis. Oke. Di sini Ibu sudah mencatat, jadi di sini Anda bisa melihat faktor yang akan kita bahas. Jadi Anda semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai penyebab permasalahan di ranah publik. Di sini Ibu sudah catat ya, penyebab permasalahan sosial di ranah publik. Sebelum Ibu masuk materi kita yang pertama, yaitu penyebab permasalahan di ranah publik ini, Ibu ingin menanya kepada Anda semuanya. Mungkin dari Anda sudah ada yang mencari referensi. Ibu ingin bertanya dulu mengenai pengertian dari permasalahan sosial. Sebenarnya apa sih permasalahan sosial itu? Ada yang bisa? Ya, benar. Benar. Jadi jawaban AS benar ya. Jadi permasalahan sosial itu dikemukakan oleh beberapa ahli ya Nanda. Yang pertama itu menurut Surjono Sukanto, di mana Surjono Sukanto mengatakan bahwa permasalahan sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan sehingga dapat membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Selanjutnya yang kedua itu menurut Sutomo. Jadi di sini Anda Sutomo mendefinisikan bahwa permasalahan sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Oke. Jadi Anda dari beberapa kesimpulan beberapa para ahli yang telah Ibu jelaskan tadi, mungkin dari Anda ada yang bisa menyimpulkan apa itu permasalahan sosial? Ya. Jadi dari pendefinisian para ahli yang telah Ibu sebutkan tadi, kita dapat mengetahui bahwa permasalahan sosial itu adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan, sehingga dari ketidaksesuaian itu terjadinya situasi, kondisi, serta perilaku yang tidak diinginkan dalam kehidupan masyarakat. Oke Anda, Ibu tidak menggunakan papan tulis yang besar, tapi Ibu sudah mencatatnya di sini ya. Anda bisa lihat ini poin-poin yang telah Ibu catat. Oke, sampai di situ Anda paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Selanjutnya kita lanjut ke submateri yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai penyebab permasalahan sosial di ranah publik. Jadi Anda, adapun penyebab permasalahan sosial di ranah publik ini dikarenakan oleh beberapa faktor Anda. Mungkin Anda
Anda di rumah sudah ada yang mencari referensi apa saja penyebab permasalahan sosial di ranah publik? Ya, benar. Jadi salah satu penyebab permasalahan sosial di ranah publik itu ada faktor ekonomi. Di sini Bu sudah tulis itu faktor ekonomi. Di mana faktor ekonomi ini yaitu sepertinya tindakan kriminalitas, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu ada faktor budaya. Faktor budaya di sini seperti kenakalan remaja, konflik antar ras, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada faktor psikologi Anda. Jadi dalam faktor psikologi itu adanya seperti faktor psikologi itu seperti adanya gangguan kejiwaan seseorang, seperti adanya cacat mental, keinginan untuk bunuh diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya Anda kita membahas yang faktor ketiga. Jadi faktor ketiga itu ada faktor biologis. Jadi di mana faktor biologis ini itu adalah faktor keturunan. Di mana faktor keturunan ini itu biasanya adanya penyakit menular, masalah kekurangan gizi, dan lain sebagainya. Jadi Anda tadi Ibu telah menyebutkan adapun penyebab permasalahan sosial di ranah publik ini dikarenakan oleh beberapa faktor Anda. Yang pertama itu kita lihat dari faktor ekonomi, faktor budaya, faktor psikologi, dan faktor biologis. Oke Anda, sampai di sini Anda paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya. Selanjutnya Ibu masuk ke poin selanjutnya. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai dampak permasalahan sosial di ranah publik. Dimana di sini Ibu sudah tulis ya dampak permasalahan sosial di ranah publik. Jadi di sini dampak permasalahan sosial di ranah publik ini, dampak permasalahan sosial di ranah publik ini beberapa terdiri dari berbagai macam Anda. Jadi permasalahan sosial di ranah publik ini seperti dampaknya itu. Yang pertama itu adanya kesenjangan, adanya kriminalitas, kejahatan, kriminalitas, pengangguran, perilaku menyimpang, dan kesenjangan antara yang si kaya dan yang si miskin. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai dampak positifnya. Dampak negatifnya, yaitu dimana dampak negatifnya seperti yang disebutkan tadi. Dampak negatifnya itu ada yang pertama itu kejahatan atau kriminalitas. Seperti yang kita ketahui, seseorang melakukan kejahatan atau kriminalitas itu pasti dilatar belakangi oleh sesuatu. Nah, biasanya kita lihat pada perkembangan zaman ini, dimana pada era zaman ini itu kehidupan ekonomi itu semakin sulit Anda. Jadi masyarakat atau orang berbagai cara melakukan hal agar dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarganya. Di mana kebutuhan hidup atau keluarganya ini didapatnya kadang dari pencurian, perampokan, dan kejahatan atau kriminalitas lainnya. Di mana kita lihat pada zaman ini orang melakukan itu untuk dapat bertahan hidup agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Oke, yang pertama itu. Sampai di sini Anda paham atau mungkin ada yang ingin Anda tanyakan? Oke, paham. Selanjutnya Ibu masuk ke yang kedua. Di mana yang kedua itu ada faktor pengangguran. Di mana kita lihat di Indonesia ini sangat banyak sekali masyarakat yang mengalami pengangguran. Bagaimana tidak? Di mana jumlah penduduk yang kian banyak sedangkan lapangan pekerjaan sedikit. Oleh karena itu, gara-gara pengangguran ini juga terjadi kriminalitas. Jadi karena tidak adanya masyarakat yang bekerja, sehingga mereka memakan apa? Otomatis mereka melakukan kejahatan atau kriminalitas seperti pencurian, pemalsuan, dan lain sebagainya untuk dapat bertahan hidup dan dapat menghidupi keluarganya. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga itu dampak negatifnya itu ada disorganisasi keluarga atau perpecahan kelompok Anda. Dimana di sini disorganisasi keluarga itu adanya ketidakteraturan atau perpecahan dalam internal keluarga. Biasanya itu terjadi antara ayah dan ibu, dimana pertikaian antara ayah dan ibu ini akan menyebabkan broken home atau perceraian. Nah, siapa yang menjadi korban dari perceraian ini? Tentu saja si anak. Oleh karena itu
banyak sekali faktor yang perlu diketahui agar menghindari dari disorganisasi atau perpecahan kelompok ini, Ananda. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, di mana akibat kesenjangan sosial ini itu ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat, di mana karena tidak keseimbangan yang terjadi di masyarakat ini sehingga adanya faktor yang menyebabkan si kaya semakin kaya, si miskin menjadi miskin, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada dampak positif dari permasalahan sosial di ranah publik ini. Adapun dampak positif dari permasalahan sosial di ranah publik ini yaitu yang pertama itu munculnya nilai dan norma yang baru. Yaitu di mana munculnya nilai dan norma yang baru ini karena gejala sosial telah kita alami, adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat sehingga telah teratasinya gejala sosial ini, maka menyebabkan munculnya nilai dan norma yang baru seiring dengan perkembangan zaman, di mana nilai dan norma yang baru ini dirancang dan dapat direalisasikan agar terciptanya kehidupan dan tata tertib yang baru dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu adanya meningkatnya industrialisasi, Ananda, yaitu seiring dengan perkembangan zaman, maka masyarakat semakin yakin bahwa pendidikan itu sangat penting sehingga meningkatnya industrialisasi dalam masyarakat dan lahirnya manusia-manusia yang produktif dan terciptanya manusia-manusia yang produktif. Oke, sampai di sini Anda paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, ibu lanjut. Selanjutnya itu kita masuk yang ketiga. Jadi yang ketiga itu adanya kesetaraan gender, dimana seperti yang kita lihat baik itu dalam sehari-hari kita adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal ini sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak asasi manusia yang sama, sehingga dengan adanya kesetaraan gender ini tidak ada lagi ketimpangan ataupun ketimpangan lainnya yang membedakan antara hak laki-laki dan hak perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan itu sejatinya sama-sama memiliki hak asasi manusia. Oke, Nanda, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, dimana yang keempat itu adalah meningkatnya pendidikan yang tinggi dan merata, yaitu dengan gejala sosial yang telah diatasi, maka masyarakat atau masyarakat lainnya semakin yakin bahwa pendidikan itu tinggi sehingga mereka menyalurkan anak mereka sampai ke pendidikan yang tinggi, sehingga banyaknya pendidikan atau perguruan tinggi yang dibangun, pendidikan formal yang bagus dan memiliki kualitas pendidikan yang bagus, dan banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya lebih tinggi, sehingga dengan itu maka akan menambah kualitas diri dan dapat membuat kehidupan ekonomi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu yang kelima itu penguasaan teknologi, yaitu meningkatnya penguasaan iptek, di mana di era perkembangan zaman ini, di zaman modernisasi yang kita rasakan ini, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting, Anda. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan meningkatkan kualitas manusia sehingga terciptanya pendidikan yang lebih tinggi. Oke, Nanda, itu tadi dari dampak permasalahan sosial yang telah Ibu jelaskan. Mungkin sampai di sini Nanda paham atau ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya Ibu akan lanjut ke materi yang ketiga, dimana materi yang ketiga itu Nanda, selanjutnya kita Ibu tadi sudah menjelaskan penyebab permasalahan. Nah, di sini Ibu sudah dicatat poin-poinnya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga itu ada ini dia, pemecahan masalah sosial terhadap kehidupan publik, Anda. Jadi pemecahan masalah sosial ini agar kehidupan publik yang lebih baik lagi. Kita masuk ke materi yang ketiga. Sebelumnya dari materi yang telah Ibu jelaskan barusan, Anda sudah paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya semuanya sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, itu ada pemecahan masalah sosial agar kehidupan publik lebih baik lagi. Oke, di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa pemecahan masalah sosial itu dari berbagai macam penyebab yang kita lihat dapat diatasi, Nanda. Yang pertama itu kita lihat dari kita mengatasi kesenjangan sosial. Nah,
dalam hal ini kesenjangan sosial itu Ananda dapat diatasi dengan misalnya kesenjangan sosial itu kan ketidakseimbangan yang terjadi antara masyarakat. Maka dengan hal ini kesenjangan sosial ini seperti kemiskinan ini dapat diatasi, yaitu seperti upaya dari pemerintah dan pengusaha, yaitu menciptakan lapangan kerja baru, di mana lapangan kerja baru ini diciptakan oleh pemerintah dan pengusaha sehingga banyak merekrut masyarakat atau orang-orang yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Selain itu Ananda, pemerintah juga dapat melakukannya dengan memberikan bantuan atau subsidi kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu, kemudian adanya pelatihan atau keterampilan kerja yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang kurang mendapat edukasi. Jadi di sini Ananda banyak sekali upaya dari pemerintah itu, sehingga dengan adanya hal ini, dengan adanya upaya dari pemerintah ini dalam menghadapi kemiskinan, maka mungkin akan dapat jumlah pengangguran itu dapat ditekan dan dapat mengurangi kemiskinan Nanda. Oke Nanda, selanjutnya kita masuk ke pemecahan masalah yang kedua. Yang kedua itu Nanda ada masalah mengenai disorganisasi keluarga. Nah, di sini disorganisasi keluarga itu dapat diatasi dengan, yaitu disorganisasi keluarga itu diatasi dengan adanya komunikasi yang baik antara keluarga, di mana komunikasi ini yaitu komunikasi yang baik antara ayah dan ibu, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, di mana dengan komunikasi yang baik ini tidak terjadi lagi kesalahpahaman yang menyebabkan masalah kecil kemudian masalah itu besar, sehingga masalah itu dapat menyebabkan perpecahan dan mengakibatkan disorganisasi dalam keluarga. Di mana komunikasi ini penting, yaitu dengan komunikasi ini dapat lebih menghangatkan hubungan dalam keluarga, dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga, dan dapat saling keterikatan antara orang tua dan anak. Dan selain itu di sini juga adanya pentingnya edukasi kepada anak, terutama dalam hal tentang pembinaan keluarga, di mana di sini orang tua memberikan kasih sayang kepada anak sehingga anak tersebut selalu merasa diperhatikan dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Oke Nanda, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu Nanda ada masalah kependudukan, yaitu di sini masalah kependudukan di sini dapat kita atasi, yaitu adanya upaya dari pemerintah Nanda. Seperti laju pertumbuhan penduduk yang sudah tidak terkontrol lagi oleh pemerintah, maka dapat diatasi, yaitu seperti melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat bahwa untuk melakukan program keluarga berencana atau KB, di mana dengan program keluarga atau berencana ini masyarakat dapat mengetahui agar jika terjadi urbanisasi besar-besaran, maka mereka bisa dulu melihat peluang atau kerja yang baik di tempat tersebut yang akan mereka tempati tersebut. Oke Nanda, selanjutnya kita masuk ke masalah yang ketiga. Ketiga itu Nanda ada membahas masalah konflik. Jadi di sini Nanda konflik itu dapat diatasi dengan yang pertama itu kita itu saling kerjasama, saling gotong royong, saling tolong menolong, sehingga konflik itu dapat diatasi Nanda. Karena dengan adanya kerjasama, gotong royong itu akan meminimalisir konflik yang terjadi, sehingga tidak akan terjadi konflik. Dimana yang kita ketahui saat ini bahwa Indonesia itu beragam, memiliki suku bangsa yang sangat banyak, beragam suku, agama dan masing-masing. Jadi hal yang penting itu adalah toleransi Nanda. Jadi toleransi itu sangat penting, sehingga dengan toleransi itu kita dapat menghargai perbedaan yang ada dan membantu masyarakat atau tetangga-tetangga kita yang lain. Oke Nanda semuanya, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, yang pertama, apakah Nanda sudah paham? Oke, sekarang kita ulangi lagi ya. Jadi materi yang pertama Ibu jelaskan tadi itu ada penyebab permasalahan sosial. Jadi di sini ada penyebab permasalahan sosial. Penyebab permasalahan sosial di ranah publik itu apa saja tadi ya Nanda?
Ya, yang pertama itu ada faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi itu menyangkut kemiskinan, kriminalitas. Yang kedua itu ada faktor psikologi. Benar. Jadi faktor psikologi itu menyangkut tentang kejiwaan, yaitu seperti cacat mental, ingin bunuh diri. Kemudian yang ketiga itu ada faktor budaya. Jadi faktor budaya di sini seperti kenalakan remaja dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada faktor biologis. Ya, faktor biologis di sini misalnya seperti masalah kekurangan gizi dan masalah penyakit menular dan masalah lainnya. Oke, Ananda, Ibu akan mengulangnya ya dari materi pertama. Ibu akan menyebutkan poin-poinnya agar Ananda bisa paham. Yang pertama itu tadi Ibu telah menyebutkan penyebab permasalahan sosial di ranah publik. Yang kedua itu kita masuk ke dampak permasalahan sosial di ranah publik. Apa saja tadi Ananda dampak permasalahan sosial di ranah publik ini? Ya, benar. Jadi dampak permasalahan sosial di ranah publik ini ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak positifnya itu seperti yang pertama itu munculnya nilai dan norma yang baru. Yang kedua itu adanya kesetaraan gender. Yang ketiga itu meningkatnya pendidikan yang tinggi. Yang keempat itu ada meningkatnya penguasaan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian meningkatnya industrialisasi. Oke, selanjutnya dampak negatifnya ada. Jadi seperti Ibu jelaskan tadi, dampak negatif dari permasalahan sosial di ranah publik ini, yang pertama itu dampak negatifnya itu ada kejahatan atau kriminalitas, pengangguran, organisasi keluarga, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Oke, Nanda, selanjutnya kita masuk ke yang seperti Ibu jelaskan tadi, ada pun contoh lain dari permasalahan sosial itu, Nanda. Contoh lainnya itu seperti kesenjangan sosial, korupsi, kemudian disorganisasi keluarga, konflik. Oke, kita masuk kepada pemecahan masalah sosial. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa disorganisasi keluarga itu adanya kasih sayang dari orang tua, komunikasi yang penting. Kemudian dari kesenjangan sosial itu dapat diatasi dengan adanya upaya dari pemerintah. Kemudian seperti lapangan kerja baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat lain. Kemudian yang ketiga itu ada konflik. Konflik itu dapat diatasi dengan rasa kasih sayang dan tolong menolong, kerjasama dan lain sebagainya antar keluarga. Oke, Anda semuanya, sekian dulu materi hari ini yang telah Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga Anda bisa dapat memahami materi yang telah Ibu jelaskan hari ini. Oke, untuk minggu depan Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu dimana tugasnya di sini kalian mencari contoh-contoh permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, sehingga dari beberapa kelompok itu nanti mempresentasikan ke depan mengenai apa saja contoh dan pemecahan masalah sosial telah mereka dapatkan. Oke, Anda semuanya, sekian materi hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, dan sekian terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.